Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurhalijah dari kelas PPKM Manajemen semester 6. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iskandar Ahmadin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis dari satu aplikasi yaitu Instagram. Jika saya ditunjuk sebagai CEO dan anggaran dipotong 50%, saya akan mencoba menentukan satu fitur yang harus dihapus dan satu fitur yang wajib dipertahankan. Bayangkan jika baru saja ditunjuk sebagai Chief Information Officer atau CEO di sebuah perusahaan sekelas Meta, dan hari pertama Anda bekerja, manajemen mengumumkan anggaran teknologi dipotong 50%. Pertanyaannya, sederhana tapi berat, fitur mana sih di Instagram yang harus dihapus dan fitur mana yang wajib kita pertahankan? Ini bukan soal fitur mana yang paling disukai pengguna, ini soal keberlangsungan bisnis. Di video ini, saya akan membawa Anda melalui proses berpikir seorang CEO dari kerangka analisis, keputusan final, sampai bagaimana mempertahankan keputusan itu kalau ada yang keberatan. Sebelum menentukan fitur mana yang dipotong, seorang CEO tidak bisa asal tebak. Saya memetakan setiap fitur besar Instagram ke 3 dimensi. Yang pertama, biaya infrastruktur, seberapa mahal fitur ini dijalankan setiap hari dari sisi server, storage, dan komputasi. Kedua, kontribusi terhadap pendapatan, apakah fitur ini menghasilkan uang secara langsung, misalnya lewat iklan atau hanya pendukung tidak langsung. Ketiga, nilai kompetitif, seberapa penting fitur ini untuk mempertahankan pengguna dari serangan kompetitor seperti TikTok, YouTube, atau Snapchat. Dengan 3 lensa ini, saya bandingkan 5 fitur utamanya yaitu Feeds dan DM, Reels, Instagram Live, Shopping, dan Ads, serta Explore. Hasilnya cukup jelas kalau kita lihat baik-baik. Keputusan saya, fitur yang dihapus adalah Instagram Live. Alasannya ada 2. Pertama, dari sisi teknis, live streaming adalah salah satu fitur termahal untuk dioperasikan. Ia butuh infrastruktur latensi rendah, transcoding video secara real time, dan kapasitas server yang harus selalu siaga untuk lonjakan penonton kapan saja, padahal kita tidak pernah tahu kapan lonjakan itu datang. Kedua, dari sisi bisnis, Live punya monetisasi paling lemah dibanding fitur besar lainnya. Dibandingkan Reels yang menghasilkan iklan dari watch time tinggi itu atau Shopping yang langsung menghasilkan transaksi, yaitu Live nyaris tidak memberi kontribusi pendapatan yang sepadan dengan biaya operasionalnya. Jadi kalau digambarkan sederhana, Live itu mahal untuk dijalankan tapi menghasilkan sedikit. Itu kombinasi paling berbahaya saat anggaran ditekan setengahnya. Sebaliknya, fitur yang wajib dipertahankan adalah Reels. Reels bukan sekedar fitur tambahan, ini adalah mesin retensi pengguna sekaligus mesin iklan utama Instagram saat ini. Algoritma rekomendasi Reels mendorong orang untuk terus scroll dan waktu tonton itulah yang dijual ke pengiklanan. Lebih penting lagi, Reels adalah senjata utama Instagram untuk bersaing melawan TikTok. Kalau Reels dipotong, bukan cuma kehilangan pendapatan, Instagram juga membuka celah besar bagi kompetitor untuk merebut penggunanya, terutama generasi muda. Prinsipnya sederhana, dalam krisis anggaran, kita melindungi sumber pendapatan, bukan memotongnya. Sekarang, mari kita bicara dampaknya, dimulai dari pengguna. Kreator yang mengandalkan live untuk sesi tanya jawab, siaran gaming, atau acara langsung akan kehilangan kanal itu. Wajar kalau ada keluhan, terutama dari kreator dengan basis penggemar setia. Tapi dampaknya sebenarnya terbatas karena live bukan aktivitas harian mayoritas pengguna Instagram. Banyak interaksi live sudah bergeser ke platform lain seperti YouTube Live atau TikTok Live. Sementara itu, dengan Reels tetap ada pengalaman inti scrolling, hiburan cepat, konten yang dipersonalisasi algoritma tetap untuk mayoritas pengguna. Dari sisi proses bisnis, ini justru menyederhanakan organisasi. Tim engineering yang sebelumnya mengurus infrastruktur streaming, real time, CDN latensi rendah, load balancing untuk lonjakan penonton bisa dialihkan untuk memperkuat Reels dari sistem periklanan 2 area dengan ROI yang jauh lebih terukur. Ini juga mengurangi kompleksitas operasional harian seperti time on call yang harus siaga untuk insiden downtime streaming, roadmap produk jadi lebih fokus, satu prioritas jelas mempertahankan pangsa pasar short video. Dan ini bagian paling krusial, keberlanjutan organisasi jangka panjang dalam kondisi anggaran terbatas. Organisasi tidak bisa mempertahankan semua ini sekaligus, menghapus live mengurangi biaya tetap tanpa mengorbankan pendapatan. Mempertahankan Reels menjaga posisi Instagram di pasar paling kompetitif saat ini.
Coba bayangkan sebaliknya, kalau yang dipotong justru Reels demi mempertahankan live, resikonya jauh lebih besar. Kehilangan pengguna muda ke TikTok, watch time turun, pendapatan iklan anjlok, dan anggaran tahun depan justru makin tertekan. Keputusan yang salah di sini bisa memicu spiral masalah finansial yang lebih dalam. Tentu saja keputusan ini bisa dikritik, mungkin ada yang bilang live itu penting untuk engagement kreator besar dan acara khusus, kenapa malah dihapus? Jawaban saya, nilai itu nyata, tapi sifatnya niche, hanya menyentuh sebagian kecil pengguna. Dan risiko itu bisa dimitigasi dengan solusi jauh lebih murah, misalnya mengarahkan kreator ke platform live pihak ketiga atau menghidupkan kembali fitur live secara musiman kalau anggaran sudah pulih. Ini jauh lebih hemat dibanding mempertahankan infrastruktur streaming penuh sepanjang tahun tanpa henti. Jadi kesimpulannya sebagai CEO, prinsip yang saya pegang adalah potong pusat biaya, lindungi sumber pendapatan, bukan memilih fitur yang paling disukai, tapi fitur yang paling menentukan kelangsungan bisnis saat sumber daya terbatas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di analisis berikutnya.